Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kali ini saya akan membahas di mana pasukan dari koalisi Eropa dengan beberapa kerajaan atau negara Eropa takluk di tangan pasukan Islam, yaitu Kerajaan Utsmaniyah. Tanggal 21 Zulkaidah 932 Hijriah atau tepat pada tanggal 29 Agustus 1526 Masehi. Ingatlah, tanggal dan tahun ini tanggal yang sangat menyesalkan Eropa dan kerajaan-kerajaan Kristen lainnya, yang membuat mereka trauma sekaligus mewariskan dendam kepada generasi setelahnya. Trauma dan dendam atas kekalahan mereka dalam perang Mohacs. Mohacs adalah sebuah lembah di Hungaria tempat perang berlangsung. Perang ini berawal dari dibunuhnya utusan Sultan Turki Utsmani yang hendak mengambil jizyah dari Raja Hungaria saat itu, Raja Louis II, yang sudah turun-temurun sampai masa Sultan Salim I. Karena Raja Louis II merasa pengganti Sultan Salim I, Sulaiman Al-Kanuni, adalah anak belia berusia 26 tahun yang tidak mungkin bisa melawan dan tidak sekuat bapaknya. Maka dibunuhlah utusan atas dukungan dari Vatikan. Peristiwa ini membuat Sultan Sulaiman marah besar. Lalu ia mempersiapkan pasukan perangnya dan bergegas ke Hungaria dengan pasukan kurang lebih 100 mujahid dengan 350 meriam dan 800 kapal perang. Dalam perjalanan ke Hungaria, pasukannya mampu menundukkan benteng Belgrade, ibu kota Serbia sekarang, sedangkan pasukan Eropa bermodalkan 200 orang pasukan berkuda, 35.000 diantaranya lengkap dengan senjata dan baju besi. Pasukan Sulaiman Al-Kanuni melewati sungai yang terkenal dan menunggu di lembah Mohacs selatan Hungaria dan timur Rumania, menempati pasukan Eropa yang terdiri dari Hungaria, Rumania, Kroasia, Bohemia, Kekaisaran Romawi, negara Kepausan, Polandia, Italia, Spanyol, Swiss, Luxembourg, hampir seluruh daratan Eropa kecuali Britania, Portugal, sebagian Prancis dan Skandinavia. Pada tanggal 21 Zulkaidah, Sultan Sulaiman mengimami sholat fajar. Setelah malamnya, ia menghabiskan untuk berdoa dan munajat. Beliau mengumpulkan para tentara Islam dan memandanginya dengan bangga. Setelah mengucapkan salam, tidak terasa air mata mengalir di pipi Sultan muda ini, seraya ia mengatakan, "Saya saat ini seperti dalam posisi Rasulullah SAW menyaksikan kalian semuanya." Ucapan Sultan Sulaiman membuat tentara Islam pecah dalam tangisan. Mereka saling memeluk satu dengan yang lainnya seraya saling berjanji bertemu kembali di surga. Kekuatan tawakal memenuhi dada seluruh mujahid Islam. Tidak ada yang mereka inginkan kecuali hidup mulia atau mati syahid. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan tawakal dan strategi perang yang berlian, pasukan Muslim mampu meluluh lantahkan kepungahan Barat tidak lebih dari 1,5 jam. Pasukan berkuda pilihan Sultan Sulaiman di garda paling depan langsung berhadapan dengan pasukan elit Barat. Ketika ada isyarat tertentu, pasukan terdepan itu tiba-tiba mundur semuanya ke arah kanan dan kiri. Pasukan meriam Sultan yang tidak disadari oleh pasukan Barat. Mereka mengejar seperti angin topan. 100.000 pasukan Barat terjebak oleh strategi Sultan Sulaiman, sehingga mereka tanpa sadar berada di tengah-tengah meriam pasukan muslimin dan langsung menghujaninya dari setiap penjuru
tanpa ampun. Mereka luluh lantah seperti semut di ranting yang dibakar api dari bawah. Ribuan tentara barat yang masih di belakang lari, kabur terbirit-birit dan tenggelam mati di sungai, termasuk Raja Louis II. Maka berakhirlah perang dengan tewasnya Raja Hongaria Louis II beserta pasukan uskup yang 7 orang mewakili Nasrani dan utusan Faust dan 70.000 pasukan. Di samping itu 25.000 ditawan dalam keadaan terluka. Muslimin memasuki Budapest, ibu kota Hongaria, dengan lantunan takbir bertepatan dengan Idul Adha, setelah mereka lantungkan hal yang sama di Belgrade, Serbia.